Halo sahabat Prophetic, gua kali ini mau ngebahas pertandingan antara Dewa United melawan PSS Sleman. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya, memang Dewa United berhasil menang ya dengan cukup dramatis dari PSIS Semarang dengan skor 2-1. Kalau secara statistik mereka memang kalah secara penguasaan bola, yaitu di angka 37%, tapi kesempatan menciptakan golnya mereka sebanyak 7 kali, kalah jauh PSIS Semarang hanya sebanyak 2 kali. Tembakan ke arah gawangnya sebanyak 6 kali, sangat efektif, dan PSIS Semarang hanya sebanyak 2 kali. Secara serangan PSIS Semarang memang lebih banyak, yaitu sebanyak 85 kali serangan, Dewa United yang di angka 76 kali serangan. Serangan berbahayanya mereka hanya sebanyak 37 kali, Dewa United lebih banyak PSIS Semarang di angka 68 kali. Memang secara permainan sepertinya PSIS Semarang yang berhasil unggul. Mereka berhasil melakukan serangan-serangan ke lini pertahanannya Dewa United. Tapi apa? Dewa United bertahan dengan cukup solid, dengan cukup kompak, dengan cukup rame, cukup disiplin kalau menurut gua, mampu menjaga lini pertahanan mereka, dan bahkan di momen-momen itu mereka berhasil menciptakan serangan balik dengan kesempatan yang lebih banyak dibandingkan dengan PSIS Semarang dan berhasil menciptakan 2 gol. Luar biasa kalau menurut gua performa dari Dewa United, berhasil mematikan ketajaman dari PSIS Semarang, dan sepertinya memang PSIS Semarang perlu berbenah kalau menurut gua. Tapi Dewa United memang mereka bermain konsisten kemarin di lini pertahanan mereka, dan mereka mampu menjaga itu yang paling penting sebenarnya, karena memang ketika kita bermain bertahan kita harus konsentrasi full, karena kalau sedikit lengah maka lawan akan mampu memanfaatkan celah tersebut. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari PSS Sleman memang harus kalah di kandangnya mereka sendiri dari Persebaya Surabaya. Kalau kita lihat statistiknya, penguasaan mereka lebih unggul sebanyak 61%. Kesempatan menciptakan golnya juga lebih unggul sebanyak 15 kali, dan Persebaya hanya sebanyak 3 kali. Tembakan ke arah gawang mereka sebanyak 6 kali. Secara serangan mereka lebih unggul, yaitu sebanyak 100 kali serangan dan juga 75 kali serangan berbahaya. Tapi memang walaupun permainan mereka lebih unggul dari Persebaya Surabaya, sangat disayangkan sekali mereka harus mengalami kekalahan dengan skor yang tipis, yaitu di angka 1-0. Jadi mereka memang kebobolan melalui set pieces, sepertinya ada kelengahan di sana karena Silvio tidak terjaga di sana, dan Silvio berhasil melakukan sundulan yang akhirnya PSS Sleman harus bobol. Tapi mereka berusaha untuk bangkit, mereka berusaha untuk melakukan perlawanan, mereka menyerang ke lini pertahanan Persebaya Surabaya, tapi apa? Lini pertahanan Persebaya Surabaya cukup solid dan mampu menjaga pertahanan mereka, yang akhirnya memang PSS Sleman sedikit mengalami kebuntuan dan tidak bisa mencetak gol. Di situ memang mental sangat berpengaruh sekali, dan sepertinya memang PSS Sleman harus menerima kekalahan mereka. Walaupun mereka bermain bagus, tapi mereka harus menerima kekalahannya mereka. Nah, kalau balik lagi ke pertandingan antara Dewa United melawan PSS Sleman, menawalnya Dewa United saat ini menjadi lebih baik sih kalau menurut gua ya, karena mereka berhasil menang dari PSIS Semarang luar biasa, dan mereka pun sebenarnya masih belum stabil kalau menurut gua. Begitu juga dengan PSS Sleman ya, walaupun mereka kemarin kalah juga mereka belum stabil sih kalau menurut gua, dan mereka belum bisa beradaptasi ketika mereka melawan tim yang kuat maupun mereka melawan tim yang setara dengan mereka. Nah, kalau kita melihat kondisi sampai dengan saat ini, Dewa United saat ini berada di peringkat 10 dari 3 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Sedangkan PSS Sleman saat ini berada tipis, yaitu berangkat di peringkat 11 dari 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 3 kali kalah. Dalam hal produktivitas juga PSS Sleman sebenarnya angkanya kalah, yaitu di angka 1,14 gol per pertandingan. Sedangkan PSS Sleman dalam hal produktivitas atau Dewa United angkanya lebih baik dibandingkan dengan PSS Sleman, yaitu di angka 1,14 gol per pertandingan, sedangkan PSS Sleman di angka 1 gol per pertandingan. Tapi dalam hal ini pertahanan PSS Sleman lebih baik dibandingkan dengan Dewa United, karena angka kebobolannya hanya angka 1 gol per pertandingan, sedangkan Dewa United di angka 1,57 gol per pertandingan. Dan PSS Sleman dalam lini pertahanan sebenarnya cukup solid kalau menurut gua. Cuman mereka memang kadang-kadang kehilangan fokus lini pertahanannya, akhirnya mereka harus ngebobolan, walaupun dari Persebaya pun dengan melalui gol set piece ya.
Nah, kalau menurut gue nih, sepertinya pertandingan ini kemungkinan sih akan berakhir imbang sih kalau menurut gue. Karena sepertinya PSS Sleman gak akan keluar menyerang karena mereka bermain away. Mereka akan coba melakukan serangan-serangan balik kalau menurut gue, dengan mencoba mempertahankan diri dari serangan Dewa United. Karena memang secara produktivitas sebenarnya Dewa United juga lebih baik dibandingkan dengan PSS Sleman, tapi juga nggak terlalu bagus angkanya di angka 1,14 gol per pertandingan. Dan sepertinya PSS Sleman akan coba memanfaatkan serangan-serangan balik ketika mereka nanti pertandingan away melawan Dewa United. Nah, tinggal dilihat nih apakah PSS Sleman mampu memanfaatkan serangan baliknya mereka, atau bahkan mungkin mereka akan terkena serangan balik dari Dewa United. Tapi kita lihat seperti apa nanti pertandingannya. Menurut gua bisa jadi mereka akan saling menjaga, akan saling berhati-hati. Jadi bisa jadi pertandingan akan berlangsung sangat hati-hati sekali kalau menurut gua, karena poin ini sangat penting. Siapa yang bisa meraih kemenangan, mereka akan bisa naik posisinya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.